Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama materi atau pelajaran AutoCAD. Pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara menggambar objek dua dimensi seperti yang terlihat pada gambar kita ini. Kalau kita perhatikan sepintas, gambar kita ini agak ribet ya, tapi kalau kita bisa gunakan strategi yang sesuai, maka ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Perlu diingat ya, bahwasanya ketika kita menggambar menggunakan AutoCAD, hasilnya itu harus sama persis dengan gambar yang ditawarkan. Tidak boleh mirip-mirip ya. Kadang ada seorang drafter itu menggambar suatu objek dengan cara yang penting mirip ya, sedangkan ada nanti ukuran yang kurang atau posisi yang tidak sesuai dengan ukuran, ya tetap aja dipaksakan gambarnya jadi ya. Tapi itu tidak benar karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemberi gambar untuk kita gambar. Oke, kita akan menganalisis terlebih dahulu gambar kita ini, dan sepintas kalau kita perhatikan langsung kita berpikir, oh berarti tempat referensi awal kita menggambar adalah di sini. Karena segala sesuatu informasinya adalah ke sini. Ya, demikian ya. Jadi di sini nanti kita akan menggambar sebuah lingkaran dulu, boleh. Ya, di sini jari-jarinya diameternya 22, jari-jari 11 berarti. Ini diameter 42. Ini ada busur bagian dari lingkaran ya. Jari-jari 30. Ini nanti kita gambar lingkarannya ya, baru nanti kita tampilkan dalam bentuk busur. Oke, ini ukurannya. Kemudian di sini ada garis dari pusat ini ke sini. Ini kita perhatikan sejarak ini ya, 70. Jarak 70. Kemudian ada lagi garis dari sini ke sini. Dia datar saja ke arah kiri. Ini sudutnya 45. Ya. Kemudian ada informasi ini 62,5. Kemudian ini 77,5 jari-jarinya, sedangkan yang bagian paling luar 85. Ini tadi 15. Kemudian antara busur ini dengan busur ini ada lagi busur filletnya ya, 28. Kemudian busur ini dengan lingkaran ini ada busur lagi atau filletnya 30. Ya, lingkaran ini posisinya ke bawah sejauh 57. Jari-jarinya atau diameternya 18 yang dalam, yang luar 56. Kemudian dari sini ke sini berjarak 75. Kemiringannya tentunya sama dengan ini ya. Ini segaris. Maka ini pun 45. Maka dari sini ke sini itu pun 45. Jadi di sini nanti kita gambar sebuah lingkaran berjarak 75. Kemudian di sini nanti ada lingkaran lagi berjarak 37,5 dan ini semua segaris. Lingkaran ini nanti jari-jarinya 10 sama ya, ini juga 10. Antara gambar yang ini, garis ini dengan lingkaran ini ada fillet jari-jari 30. Ya, jadi setelah kita baca gambar kita ini, kita punya strategi untuk menggambar. Di sini tadi ada satu buah garis. Garis ini menyinggung lingkaran atas dan menyinggung lingkaran yang di sini. Jadi nanti hubungannya tangan si ya, atau tangan. Bisa paham ya gambarnya? Oke, baik. Sekarang kita lakukan proses penggambaran. Yang mana terlebih dahulu kita gambar? Tentunya kita gambar dulu yang ini, jari-jari 30. Ini belakangan pun nanti tidak apa-apa karena tidak berperan umum ya. Ini nanti tidak berpengaruh ke yang lain. Biar gambar kita tidak terlalu ramai. Baik, sekarang kita gambar sebuah circle. Kita letakkan di sembarang tempat di sini. Ya, lalu kita berikan jari-jari 30, enter. Gambar yang ini ya. Oke, baik, setelah selesai gambar tersebut, kita akan menggambar sebuah lingkaran ini, yang ini ya. Nah, kita tidak usah menggunakan garis bantu, ini hanya informasi ukuran. Kita gambar lingkaran ini jari-jarinya 7,5. Jadi kita ketikkan circle. Ya, enter. Lalu kita klik di pusat lingkaran ini. Kalau tidak muncul kita bantu dengan chain ya, biar terbiasa. Kita ketikkan chain, enter. Kita klik pusat.
lalu kita masukkan 7.5. Nah, seperti ini ya. Lalu kita move lah lingkaran yang di dalam ini tadi, yang ini sejauh berapa? Sejauh 70 nih, sejauh 70 ya, sejauh 70 ke dengan sudut ini kan 45, berarti dari sini ke garis sumbu X positif 135. Berarti di sini kita move, klik enter, base pointnya 0,0, add, kita pindahkan sejauh 70, sudut 135. Nah, seperti ini bisa ya. Oke, baik, seterusnya apa lagi ya? Seterusnya di sini juga kita butuh sebuah lingkaran ya. Kita juga di sini butuh sebuah lingkaran. Maka lingkarannya itu bisa kita lakukan dengan cara ini. Kita copy dulu, copy, pilih lingkarannya, enter, base pointnya klik di pusat ya. Nah, kemudian peletakannya pun di pusat juga. Nah, klik 2 kali, enter. Jadi di sini sekarang sudah ada 2 lingkaran. Sekarang lingkaran yang satunya kita mau rotate sejauh 45 ke sini. Jadi bisa kita rotate, enter, kita pilih lingkarannya satu aja ya, jangan di blok, temen klik, enter, base pointnya di sini pusat. Nah, berapa besar sudutnya? 45, searah putaran berwarna dengan putaran jarum jam. Nah, enter. Ya, di sini posisinya ya. Oke, baik, seterusnya apa? Seterusnya kita akan menggambar sebuah busur. Ya, busurnya itu dari pusat ini ke pusat sini. Jadi kita gunakan perintah arch, kemudian opsinya kita pilih di sini chain. Kita mulai busurnya kan dari sini, chain. Lalu kita ketikkan di sini n, ya, n-nya itu di sini. Kemudian kita pilih r-nya kita berikan berapa nih? 70. Ya. Selanjutnya garis busur yang terbentuk ini akan kita offset ke atas dan kita offset ke bawah. Ya, jarak offsetnya tentunya 70 ke 77,5 kan 7,5 ya. Ke bawah pun demikian, 70 kurang 62,5, 7,5. Jadi kita ketikkan offset, enter, distance-nya kita ketikkan D ya, distance, atau langsung kita masukkan aja angkanya ya, 7.5, enter. Lalu kita klik objeknya ini, kita letakkan di atas, klik lagi, letakkan di bawah sini. Nah, jadi sudah terbentuk kondisinya seperti ini. Lalu kita enter untuk membatalkan perintah offset. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Sekarang yang kita lakukan lagi adalah menggambar lingkaran yang berjari-jari 15 ini. Jadi kita ketikkan di sini circle, enter, kita ketikkan chain, enter, lalu kita pilih lingkaran ini agar terpilih pusatnya. Ya, kita berikan 15, enter. Ya, yang di bawah pun kita gambar juga jari-jari 15 yang ini. Jadi kita ketikkan kembali perintah circle, enter, lalu kita ketikkan chain. Kita letakkan di sini, kita klik garis agar muncul pusat, kita klik pusat. Kita berikan juga 15, enter. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita offset lagi garis ini ke atas dan garis ini ke bawah ini. Dan kalau kita perhatikan garis ini ke atas, ini kan 70 tadi ya. Ini 85, berarti jaraknya berapa? Ya, 15. Tentu dari sini ke bawah tidak ada ya, sorry. Berarti ke atas saja. Jadi kita offset. Kita berikan jaraknya 15, enter. Lalu kita klik garis ini, kita letakkan di atas. Ya, sudah terbentuk seperti ini. Ya, tidak terlalu sulit. Sekarang tugas kita adalah kita enter dulu untuk membatalkan perintah offset lanjutan. Sekarang kita trim
kita buang bagian yang tidak kita perlukan. Ini bisa kita erase atau kita delete, klik garis delete. Lalu untuk kondisi yang ini kita trim, kita ketikkan di sini perintah trim, enter, lalu kita pilihlah bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan ya, kita pilih 2, 3, 4, ada lagi ya, ini 5, 6 ya. Kalau ini biarkan dulu ya, nanti kita trim kemudian. Oke, sementara ini dulu untuk kondisi ini, lalu kita enter. Seterusnya apa yang kita lakukan untuk kondisi ini, ternyata yang atas ini bisa kita fillet. Nah, jadi di sini kita fillet, enter, kita berikan R-nya di sini 328 ya. Kita masukkan 28, enter, lalu kita klik garis ini dan garis ini. Nah, sehingga kondisinya seperti ini. Oke, baik, seterusnya kita akan menggambar lingkaran yang di bawah ini ya. Ini. Bagaimana cara menggambarnya? Ya, tidak sulit. Kita gambar aja dulu lingkaran yang berjari-jari, lingkaran yang berdiameter 56 ini. Gimana kita gambar? Kita gambar di sini boleh. Jadi kita ketikkan circle, enter, kita ketikkan chain, enter, kita klik pusat lingkaran dengan cara mengklik garisnya. 58 berarti 56 berarti jari-jarinya 28. Kita masukkan 28, enter. Ya. Maka ini gambar yang terbentuk. Selanjutnya lingkaran yang terbentuk ini kita pindahkan ke bawah dengan perintah move. Kita klik lingkarannya, enter, base point 0,0, enter, lalu kita masukkan nilainya at 57, sudut 270 ke bawah ya. Seperti ini. Jadi terbentuklah lingkarannya seperti ini. Baik, seterusnya kita akan memfillet yang ini ya, sama seperti yang tadi perintahnya, prinsipnya ya. Jari-jarinya 30. Jadi kita ketikkan perintah fillet, kita ketikkan R radius, kita isikan 30 ya, lalu kita pilihlah garisnya ini dengan garis ini. Nah, seperti ini kondisinya ya. Oke, baik, setelah selesai ini apalagi yang kita gambar ya, kita butuh informasi untuk lingkaran ini dan ini ya. Jadi pertama yang kita gambar itu adalah lingkaran ini yang jari-jari 10, circle, kita pilih pusat, masukkan 10, enter ya, lalu kita move lah lingkaran ini ke sini. Sudah 75, sudutnya min 45. Nanti kita ketikkan perintah move, enter, base point 0,0, at 75, sudut min 45 ya. Nah, di sini posisinya. Kemudian lingkaran ini kita kopikan ke sini. Iya, sejauh 37,5. Nah, jadi kita ketikkan perintah copy. Ya, lalu kita klik lingkarannya, enter, base point 0,0, add, kita pindah sejauh 37,5, sudut min 45. Saya baik, seterusnya kita gambar sebuah garis dari pusat lingkaran ini ke sini yang kita offset nanti ke atas. Jadi kita ketikkan perintah line ya, kita ketikkan perintah line, atau tidak perlu kita offset ya, kita buat kuah ke kuah saja, tangan ke tangan saja. Di sini kita ketikkan tan, enter, kita klik garis atas, nanti kita ketikkan lagi tan, enter, kita klik garis ini, ulangi lagi line, tan, kita klik garis lingkaran,
tan lagi, kita klik garis lingkaran, enter. Ya, sudah terbentuk ya. Lalu kita trim. Ya, mau kita buang ini boleh. Bisa, atau nanti sekalian kita trim, gak ada masalah ya. Sekarang kita lakukan proses fillet ini dulu. Proses fillet ini. Jadi kita ketikkan fillet R30 ya, sama seperti sebelumnya. Kita pilihlah lingkaran dan garis. Ini. Seperti ini ya kondisinya ya. Nah, ini hilang. Jadi kalau hilang tidak apa-apa, tinggal kita ulangi lagi perintah lainnya. Lain tan ya, seperti ini ya. Kemudian satu lagi garis kita gambar yang atas, yang ini bersinggungan dengan yang ini, lingkaran ini. Jadi kita ketikkan lagi perintah lain, tan, kita ketikkan lagi tan, kita pilih lingkaran, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang gambar kita sudah hampir selesai. Sekarang tinggal kita gunakan proses trim untuk membuang bagian yang tidak kita perlukan. Yang ini tidak kita perlukan karena di sini kosong ya. Ini kita buang nih, kita buang ya, ini pun kita buang. Kalau yang ini tidak ya, masih muncul, ini kita buang, ini juga. Ada lagi yang lain. Yang ini sudah oke, sini pun sudah oke, berarti sudah oke semua. Tinggal kita enter. Maka sekarang tugas kita tinggal menggambar lingkaran-lingkaran yang belum digambar. Ini ya, dua buah ini dan satu ini. Kita gambar, kita ketikkan perintah circle, enter. Kita pilih pusatnya, kita ketikkan chain ya, boleh. Kita klik busurnya sehingga terpilih pusat, kita klik. Jari-jarinya di sini diameter 42, berarti 21. Kemudian circle lagi, enter ya, kita ketikkan chain lagi, lalu 11 ya. Sebenarnya biar lebih cepat untuk mengulangi perintah di enter ya. Jadi kamu atau kita bisa menyelesaikan gambar lebih cepat lagi kalau perintahnya itu nggak kita ketikkan berulang satu persatu, cukup kita enter untuk mengulangi perintah. Tapi karena ini pembelajaran ya, sekali lagi ingat, karena ini pembelajaran, maka kita akan buat bertahap ya, secara bertahap. Tapi kedepannya nanti ada langkah-langkah yang kita percepat. Baik, satu lagi kita ketikkan circle untuk menggambar lingkaran yang di bawah. Chain, klik lingkarannya ya. Ini jari-jari, ini kan 18, berarti jari-jari 9 ya. Demikian gambar kita sudah selesai ya. Ada yang kurang? Oke, baik. Kalau tidak ada yang kurang, berarti gambar kita ini sudah selesai dengan cara atau strategi yang kita lakukan secara bertahap ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang drafter yang handal, maka kita harus to the point dalam menyelesaikan persoalan penggambaran. Jadi tidak butuh waktu terlalu lama ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan di like, di share ya, dan di subscribe channel kita ini atau video kita ini, agar nanti kamu akan tetap berlangganan dengan video-video terbaru kita, sehingga kamu bisa menjadi seorang drafter yang handal ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.